Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kita nikmat hidup hingga malam ini. Semoga masih ada kesempatan beramal soleh, memperbaiki diri kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena kita tahu saat ini kita berada di atas tanah, suka enggak suka, kita semua juga akan berada di bawah tanah. Mungkin ada ahwat yang enggak berjodoh dengan si fulan, tapi dia akan berjodoh dengan kematian. Atau seorang ikhwan yang enggak berjodoh dengan ahwat, tapi ikhwan ini insyaallah tanpa ragu akan berjodoh dengan kematian. Kita berharap sisa usia kita ini semoga semakin mengenal Allah, mencintainya, lalu bersyukur padanya. Tentu syukur itu bukan hanya dengan lisan, tapi diikuti dengan ketaatan kepadanya. Bersyukurlah generasi muda di Al-Hikmah ini, Bapak Ibu yang juga hadir. Ada orang yang semakin bertambah usianya, dimulai dari usia mudanya, tidak menunda-nunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah tidak akan ada yang pernah tahu kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah menerima segala amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mencintainya dan semoga karena kita cinta pada Rasulullah, kelak kita bisa bertetangga, bersuah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema malam ini yang diminta teman-teman peramah ke saya ini berat. Lebih berat dari onta. Karena judulnya harta, tahta, jomblo ya, kalau nggak salah. Harta, tahta, wanita. Karena begini, ada orang datang, anak muda di sebelah toko saya itu, saya ada usaha, ada tetangga yang punya usaha variasi motor. Jadi dia lagi menggunakan jasa beli itulah variasi motor di samping toko saya. Tulisannya sama, ya, harta, wanita, Dea gitu. Saya tanya, ini biasanya wanita, ini nama dia siapa? Nama ibu saya Om katanya. Dia manggil saya Om, nggak manggil Mas dia. Mungkin Abi sudah mulai bertambah tua gitu ya. Ya. Kenapa tanya-tanya? Untung nggak dia bilang gitu. Hebat kamu nak, saya bilang. Jadi tidak selamanya wanita itu konotasinya adalah pacar. Harta, wanita, nama ibunya ditulis di motor itu. Karena ibunya tentu perempuan, tak pernah yang namanya ibu laki-laki. Nah, itu menyesatkan. Nah, ini memang sudah menjadi fenomena bagi kaum pria. Tiga hal ini memang luar biasa pengaruhnya untuk kehidupan kita. Banyak orang yang melakukan dosa jadinya, maksiat jadinya karena tiga hal ini. Karena kalau untuk pria di situ ada selain harta ada tahta dan wanita, ya. Ada harta, tahta dan wanita. Tapi ahwat jangan senang dulu. Yang suka beli tas siapa? Ikhwan apa ahwat? Boleh jadi ahwat, maksudnya kaum ibu ya, umahat, perempuan. Yang suka belanja-belanja siapa? Ini informasinya begini,
menurut ya datanya, yang konsumtif itu di atas muka bumi ini perempuan. Kok bisa begitu? Karena segmen pasar yang tertinggi itu ya secara demografi dan analisa lainnya itu wanita. Jadi yang konsumtif itu adalah wanita. Makanya itu Bu, coba lihat produk dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak dibuat diproduksi untuk wanita. Benar ya? Samponya khusus ya. Ada kemudian bedaknya lagi, pelembabnya, night cream, day cream. Siang beda, malam beda. Ya, luar biasa. Antum harus siap-siapkan itu kalau mau menikah. Jangan modal kain sarung doang. Iya. Ya. Bapak dan Ibu serta ikhwan dan akhwati fillah, sahabat muda saya. Apakah ini jadi masalah? Enggak masalah. Selama untuk hal-hal yang dibenarkan. Maka tadi ada ayat yang dibaca sama sahabat kita, ini menjadi dasar. Ada enggak itu tentang wanita, tentang harta, tentang perempuan-perempuan, perhiasan yang orang memang punya cenderungan, ya. Ada. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, ya. Tadi sudah dibacakan enggak ya? Zuyina linnasi hubus syahwat. Nih dia, syahwat ya. Syahwat. Jangan perturutkan syahwat, Pak. Ibu-ibu yang di belakang, para ahwat, kalau nanti sudah menikah ya, tolong garis bawahi kalimat ini. Syukuri yang ada, bersabar dengan yang tidak ada. Mulai dicatat. Serius ini saya. Qanaah itu. Syukuri yang ada, bersabar yang tidak ada. Tapi syahwat, abang kalau nggak pulang ke rumah bawa TV 42 inci, ndak aku bukakan pintu. Sudah 2 tahun menikah, 14 inci ke 14 inci. Nggak enak nonton Mahabharata pakai layar kecil itu. Maunya layar yang besar. Suami gajinya terbatas UMR. Itu harga TV boleh jadi 10 juta. Dicicil. Mengganggu itu untuk keuangan rumah tangga. Itu syahwat. Bahaya. Apalagi pinjam uang riba. Itu kalau riba-riba, kalau yang haram-haram dibawa ke rumah, hati-hati, rumahnya panas, nggak berkah. Maka boleh jadi banyak orang yang berpisah gara-gara ada harta yang tak berkah. Tapi kalau qanaah hebat sekali, nggak memperturutkan syahwat. Nah, jadi hati-hati. Orang punya kecenderungan terhadap harta ini. Harta ini memang kecenderungan hati. Makanya ada 96 kali dalam Al-Quran. Bukan tak baik harta itu, baik sekali. Coba sebutkan rukun Islam. Mana yang tidak perlu harta? Sholat kata mahasiswa saya, waktu saya lagi ngaji kajian atau mengajar online. Sholat nggak perlu harta, kata ahwat jawab itu. Mahasiswi loh. Jadi kakak selama ini mau kenanya pinjam. Sajadahnya di masjid itu kemudian pakai daun pisang. Betapa banyak pesantren yang nggak selesai. Saya baru bicara sama Ustadz, sama Pak Imam kita, ya, itu gara-gara hartanya untuk biaya operasionalnya nggak cukup, sementara operasionalnya gede. Kita perlu loh harta itu, sholat, ya nggak? Sebentar lagi Ramadan ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Kita rindu Ramadan nanti teman-teman nggak lockdown lagi gitu. Jadi jangan asal Ramadan lockdown, asal mau Idul Fitri lockdown. Nah, ini apa-apaan juga gitu ya. Udahlah, kita udah new normal ya.
sudah diatur protokol kesehatan. Kita rindu Ramadan itu. Ya. Apa hikmah puasa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Nanti hadiahnya ba'da isalah. Apa hikmah puasa? Saya gitu, tunjuk tangan gitu. Alhamdulillah enggak ada yang jawab, enggak jadi keluar hadiah. Ini niat ngasih hadiah apa enggak? Ngemat waktu kan isa terbatas ya. Ini belum kita terjemahan semuanya nih. Ahwat dengerin ya. Kalau yang sebaik anak-anak saya, biasa saya dipanggil Abi ya. Jangan dipanggil Ustadz, saya panggil Abi aja. Di kampus saya panggil Abi Bu. Dan saya senang juga. Kadang syahwat menyuruh saya memanggil mereka Umi. Nah itulah laki-laki itu. Ini kadang ada mahasiswi yang cantik itu Abi, dalam hati saya, iya Umi. Syahwat itu. Ya. Wanita. Serius ini Pak. Ini karena Allah tutup aib saja ini. Dosa saya paling banyak Ustaz. Maksiatnya paling banyak. Tapi kalau sudah mengaji sama anak-anak peramah nih, bertambah energi kita untuk lebih baik. Amin. Allahu Akbar. Semangat Allahu Akbar. Ya, udah makan malam? Habis nih kabarnya pakai gulai kambing gitu. Sekali-sekali boleh dong. Iya kan? Masa orang maksiat aja makannya enak-enak? Gitu. Sampai di mana tadi ya? Hadiah ya? Iya, hikmah puasa. Merasakan lapar sebagaimana orang miskin lapar. Jadi kalau ada anak MDA sebagai anak Ustadz, rukun Islam itu berapa jumlahnya? Rukun Islam untuk orang kaya apa untuk orang miskin kata dia? Tersinggung juga kita dengarnya. Karena memang perlu materi, mulai dari sholatnya, mulai puasanya. Ini Masjid Hikmah menjadi catatan bagi saya. Jangankan puasa, Jumat aja dapat 150 nasi bungkus. Saya sudah berniat Ustaz, kalau enggak khutbah saya kemari saya. Enak betul nasi waktu saya khutbah Jumat kemarin. Dibawa pulang makan memang baru jam 2, perut lapar dapat nasi. Sedap betul. Hebat. Kebayang nggak? Itu di luar puasa, itu di luar Ramadan. Ada kelipatan pahala, apalagi Ramadan. Oh, Ramadan enak sekali lah itu makanan Pak ya. Prasmanan kita itu insya Allah, amin. Pakai kambing guling kita, nggak main tuh. Minta soto Bang, banyak juga mintanya. Ya, syahwat. Apalagi haji. Haji perlu materi lah. Sekarang umroh udah 30-an ya, 26 lah. Terbatas itu. Kenapa? Karena hotelnya nggak boleh rame-rame. Karena masih lagi pandemi. Ya. Dulu bisa diisi 4, sekarang 2. Berarti akomodasinya naik. Materi. Tidak ada yang salah dengan harta ini. Tapi ada orang orientasinya hedonisme Pak. Orientasinya harta segala-galanya. Ahwat pilih mana? Suami kaya soleh atau suami miskin soleh? Bantulah saya jawabnya. Pilih suami kaya soleh atau suami miskin soleh? Jangan malu-malu. Kaya soleh, ada yang salah? Enggak, jadi dermawan dia seperti Utsman bin Affan. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Itu ada ayat. Ya Ustadz ya, kalau saya keliru tolong luruskan karena beliau hafiz Quran. Itu disuruh itu bergaul pada pasangan hidup itu yang baik. Apa ukuran baik? Cukupkan kebutuhan istri antum itu. Oh iya, itu. Jangan kita makan enak di luar lupa sama orang rumah. Jadi ada satu usaha food and beverage F&B itu di Jakarta. Dia tulis, jangan lupa orang rumah. Paham dia. Laki-laki itu ada kewajibannya. Mulai dari Nabi Adam, istrinya Hawa, sampai Siti Hawa yang sekarang ada di Pekanbaru, itu syariatnya tulang punggung apa tulang rusuk? Tulang rusuk, jangan dirubah jadi tulang punggung. Tapi ini pandemi, saya mau bantu suami saya. Iya, tapi al-ummu madrasatul ula. Tugas pokok kamu, anak-anak kamu. Betapa banyak orang selingkuh gara-gara bekerja, memperturutkan
gaya hidup. Yang benar gaya hidup atau kebutuhan hidup? Kalau gaya hidup gawat itu. Pokoknya saya harus kerja, emansipasi wanita. Jadi ini juga adalah fitnah untuk wanita. Enggak cukup gaji abang, saya kan mau beli tas dari Perancis. Sudah jelas Perancis menghina Nabi kita, masih pengen beli tas mahal dari sana, enggak bisa. Ya, teman-teman, artinya harta itu memang kita butuhkan. Siapa yang nanti mau menikah berumah tangga yang maharnya 1 kilogram emas murni? Coba angkat tangan. Ngangkat tangan gratisnya nggak mau. Ya Rabbana, tunjukkan mereka hidayah ya Rabb. Siapa yang mau memberikan mahar terbaik buat istrinya, angkat tangan. Gitu dong. Ngangkat tangan kan nggak bayar, niat loh, biar nanti Allah yang sampaikan. Rezeki itu insya Allah sudah ada ukuran dan takarannya, tinggal prosesnya aja. Antum yang jelas bersemangat gitu. Kalau letih, ya letih, teman kita yang udah bekerja capek kerjanya, tapi nggak ngeluh dia, emang capek kerjanya. Ada itu mahasiswa saya kerjaan masang instalasi internet ini, itu berdiri di tower yang tinggi, bukan duduk, berdiri. Bayangkan siang hari, tapi pulangnya letihnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Tapi orientasi kerjanya ibadah, bukan harta semata, bukan memperturutkan hawa nafsu. Tidak kemudian perempuan itu lalu keluar dari batas-batasnya. Saya pokoknya kerja bang, pengen beli mobil itu tuh Honda HR-V warna pink, sepatu pink, tas pink, lipstick pink. Pas ketemu lari orang. Sudah susah-susah cari uang, tapi justru membuat kita nggak mulia, rendah kita. Saya pokoknya nemanin sekretaris, jadi sekretaris ini nemanin bos. Jadi abang harap maklum aja kalau saya pulang malam, nggak pulang ke rumah. Ya Allah, suami sudah ada tapi dia selingkuh. Hati-hati, banyak juga orang uang banyak tapi kemudian tidak sakinah, mawadah, warahmah. Harta penting, tapi hati-hati dengan fitnah harta ini. Ya. Teman-teman yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti antum bisa membahagiakan istri ya dengan harta yang berkah. Amin. Jangan harta yang enggak berkah, nanti keluarganya berantakan. Boleh ngasih mahar yang terbaik. Tahu mahar Nabi berapa? Membangun mahligai rumah tangga dengan Khadijah, tahu berapa maharnya? Iya. Itu 12 ukiyah, itu 1.200 gram ya. Itu kalikan saja itu. Kalau 500.000 udah 600 juta. Tambah ekor untanya 20. Ya 20 ekor unta maksudnya. Kalau dikali 20 juta 400 juta udah 1 miliar Pak. Saya kasih Umi di rumah. Umi saya di rumah gitu. Ada 1 Pak. Cukup 1 dipanam, 1 suka jadi. Enggak, saya bercanda aja. Ini kan cerita syahwat wanita tadi gitu. Ya padahal belum mampu kan gitu. Itu seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Modalnya tak banyak. Orang Yaman ketemu sama saya di Masjid Nabawi depannya, kan banyak toko kan. Pandai bahasa Indonesia. Dikasihnya dia saya hadiah. Karena kita mau taif buat jemaah. Saya mau menikah dengan wanita Indonesia. Karena hangat wanita Indonesia itu. Pelayanannya semuanya. Dan saya tahu wanita Indonesia itu maharnya cukup dengan seperangkat alat sholat. Tersinggung juga saya. Karena wanita Arab itu bang, kalau abang mau menikah dengan wanita Arab, pertama tidak sesuku, susah. Yang kedua maharnya Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Tidak cukup jadi imam di Al-Hikmah, mesti jadi imam di Masjid Ar-Romain. Masjid Ar-Romain itu imamnya gajinya 120 juta. Itu saya lihat itu ada laki-laki Arab, kanan kirinya wanita 4 pakai cadar. Itu bukan anaknya,
bininya. Yang kasihan pemuda-pemudanya yang kerja di bandara di situ belum punya istri, Pak, mahar besar. Tapi kalau pengusahanya istrinya banyak. Maaf ya, tema kita malam ini bukan harta wanita jomblo, bukan. Tapi harta wanita, tapi harta tahta wanita. Maaf yang belum menikah. Maka antum harus berjibaku. Kumpulkan harta dengan cara yang baik. Saya mau jadi bandar narkoba aja lah, Bi. Lama betul ngumpulkan uang nih. Kau yang disuruh nangkap narkoba, kok kau pula yang menjual narkoba? Bahaya itu. Tidak boleh. Tapi itulah dia. Orang mau instan, namanya budaya instan. Paham ya? Mau cepat, tapi nanti dipecat. Hati-hati. Bahaya. Kecenderungan harta ini sudah fitrahnya manusia. Dan Islam pun memerlukan harta yang banyak. Ya. Nah, rumah tangga itu dibangun dengan harta, insya Allah yang penuh berkah. Baik, boleh saya teruskan dulu? Lama ya terjemahannya. Abang yang baca, saya mau terjemahkan. Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap harta, terhadap apa yang diinginkannya, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas. Ustaz tadi rakaat kedua baca apa? Alhaakumut takasur. Enggak ya? Benar ya? Itu artinya apa? Alhaakumut takasur. Jadi orang-orang yang mengumpulin harta tadi saatnya. Bang, kalau handphone bagus keluar, handphone kita jadul, handphone lama, kepengen enggak handphone yang bagus? Oke, saya sudah punya laptop, pengen nggak punya iPad yang 11 inci yang Pro tuh 2020? Pengen. Saya sudah punya mobil Ayla, pengen nggak mobil Innova? Pengen. Sudah punya Innova, pengen nggak mobil Alphard? Pengen. Banyak pengen kita. Ya, itulah dia kecenderungan kita terhadap itu. Maka ada orang berumah tangga orientasinya hanya untuk memenuhi itu saja, hedonisme, gaya hidup itu, gaya hidup. Rusak jadinya rumah tangga itu, ya, karena kecenderungan mereka terhadap itu. Nah, disebutkan juga di sini, ya, bahwasanya emas yang ditumpuk tadi termasuk ini. Kena saya ini, saya banyak kenanya ini. Wanita kena, kuda pilihan. Saya hobi berkuda, Pak. Ustadz sekali-sekali coba kita sama-sama bareng-bareng nanti kuda. Saya kebetulan sering ikut kejuaraan, maaf ini teman-teman, bukan olahraga domino, bukan. Tapi berkuda sambil memanah, namanya horseback archery. Oh, harga kuda. Luar biasa ya akhwat ya. Doakan Nabi punya kuda ya. Oh, pengen kuda putih, kakinya hitam badannya, pengen yang warnanya coklat, pengen yang warnanya pink. Ada nggak kuda pink ya? Ada, telinganya dibungkusin gitu. Aksesoris, biasanya kalau kami pawai HUT TNI, acara-acara Polda gitu, kita ikut. Oh, pengen kuda yang kokoh, tinggi, besar. Banyak kepengen kita. Mungkin teman-teman nggak pengen kuda, tapi pengen ngumpulin busur panah. Kan mahal juga tuh. Kalau Cubaba dari Turki itu 5 juta itu. Panah dari Turki itu. Cubaba ya, bukan Ocu dari Bangkinang. Beda, dengar baik-baik. Ya, mahal tuh busur panah. Untuk hobi saja. Hobi itu orang menghabiskan harta yang luar biasa. Saya tanya sepeda itu di satu toko sepeda. Kebetulan kemarin sebelum sakit saya olahraga triathlon, berenang 500 meter, bersepeda hampir 10-20 kilo, baru berlari 5 kilo. Karena usia sudah 44, akhirnya terkapar juga. Marah istri. Saya tanya satu sepeda, mana sepeda yang dipakai triathlon itu, yang membuat orang Ironman? Kalau triathlon yang luar negeri itu, olimpiadenya abang tahu berapa renangnya? 2 kilo. Sepedanya berapa kilo? 120 kilo.
Kadang sepedanya 40 kilo, larinya 20 kilo Ustaz. Pingsan awak ikut itu. Makanya orang tuh namanya Iron Man. Berapa harga sepedanya Pak? Tak mahal, 103 juta. Di Panam saya tanya, 103 juta harga sepeda itu. Itu ada bunyi sepeda tadi. Hah? Untuk hobi ya, luar biasa. Makanya jangan heran kalau ada orang korupsi dana bansos tuh Pak. Ini saya tanya yang ahwat ya. Tadi ibu-ibu pengajian sore saya tanya, itu yang korupsi dana bansos tuh baunya seumur hidup apa hukuman mati? Tidak berani jawab yang ahwat. Saya ulang pertanyaannya ya. Mudah-mudahan konsen. Katanya kemarin ada menteri yang ketangkap karena korupsi dana bansos. Kan bantuan sosial untuk masyarakat. Itu hukumannya sebaiknya hukuman penjara seumur hidup apa hukuman mati? Oh, semangat betul, dendam betul. Tidak sampai dana tuh kayak. Di Cina mati itu Pak, Korea mati itu. Banyak dananya itu. Kenapa? Kecenderungan. Istri nggak mau subangnya biasa, mau yang berlian. Isa udah masuk Ustaz? Oh udah, kita sambung nanti ya. Oke. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.